Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal nama-nama anak iblis beserta tugasnya. Menurut berbagai literatur, iblis adalah makhluk Allah yang tercipta dari api. Iblis termasuk makhluk alam gaib yang tidak mampu panca indera manusia mendeteksinya. Selain iblis sebagai makhluk alam gaib, ada pula malaikat dan jin. Ketiga jenis makhluk ini sama-sama sebagai makhluk halus. Jin sama dengan iblis tercipta dari api, sedangkan malaikat tercipta dari nur. Mengenai kepatuhan dalam beragama, semua iblis kafir. Kalau jin ada yang kafir dan ada yang Islam. Adapun malaikat tidak ada yang kafir, semuanya Islam serta taat menjunjung perintah Allah. Semula Allah menjadikan iblis sebagai ketua di alam gaib. Ribuan tahun iblis telah memimpin para malaikat dan jin. Kondisi ini bergeser ketika terjadi pembangkangan iblis terhadap perintah Allah. Sesaat setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Allah memerintahkan semua malaikat agar sujud menghormat kepada Nabi Adam. Atas perintah itu, semua malaikat sujud dan tunduk kecuali iblis. Ia tidak mau tunduk karena sombong. Iblis merasa lebih mulia daripada Adam karena dia tercipta dari api dan Adam tercipta dari tanah. Kesombongan iblis yang membuatnya enggan mengikuti perintah Allah, kemudian mengundang murka Allah. Allah akan memasukkannya ke neraka, tetapi iblis meminta penangguhan sampai hari kiamat. Penangguhan ini sebagai kesempatan bagi iblis untuk mencari teman masuk neraka sebanyak mungkin dari kalangan jin dan manusia. Iblis mempunyai kepandaian menggoda anak Adam selagi di dunia supaya tergelincir dari kebenaran. Manusia yang tergoda rayuan iblis dengan senang hati menyimpangi ajaran agama, tidak menjalankan kewajiban, dan bahkan mengerjakan larangan agama. Dalam menggoda manusia, iblis memiliki kekuatan kerja yang solid dan sangat terstruktur. Tim kerja terdiri dari anak-anaknya, berupa setan yang berpencar di mana-mana. Kelompok anak iblis bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Mengetahui nama-nama kelompok anak iblis ini bukan kewajiban tetapi perlu untuk kewaspadaan. 5 anak iblis tersebut adalah Thabar, Awar, Miswat, Dasim, dan Zaknabur. Thabar adalah anak iblis yang mendapat tugas membawakan dan memperlancar terjadinya musibah, penyakit ataupun wabah kepada manusia. Melalui cara ini, setan bisa merusak fisik dan mental manusia. Ketika terjadi musibah, manusia merasakan duka yang mendalam. Perasaan sedih selalu menyelimuti dan suara tangis hampir tiada henti. Saat tertimpa penyakit kronis ataupun wabah, sering manusia panik dalam ketakutan. Anak iblis memanfaatkan suasana ini sehingga manusia mau berbuat sesuatu. Walaupun bertentangan dengan syariat agama, rasa sakitnya membuat malas beribadah. Awar, anak iblis ini bertugas membantu dan memperlancar perbuatan maksiat seperti zina. Kelihayannya dalam menggoda sampai bisa membuat mata seseorang setengah buta. Perbuatan buruk terlihat baik. Seseorang ketika melihat lawan jenisnya, cepat syahwatnya terangsang. Akibat hasil polesan anak iblis ini, bagi laki-laki yang sudah punya istri cantik, melihat wanita lain tampak lebih cantik lagi. Bagi wanita yang memiliki suami tampan, memandang laki-laki lain terlihat lebih tampan lagi. Selingkuh menurutnya bukan aib tapi tren, dan pelaku zina tidak merasa berdosa, malah merasa bangga. Miswat, anak iblis yang satu ini bertugas memperlancar perkataan dusta di antara manusia. Berbohong dan menfitnah merupakan hal yang biasa. Perbuatan berita hoak menurutnya bukan dosa demi orang lain mendukung programnya. Kelihayan memoles berita hoaks seakan tampak berita hak. Di sana-sini tersebar berita hoaks dan kenyataannya berita hoaks dibalas berita hak. Kemudian berita hak dibalas berita hoaks lagi. Masyarakat umum terombang-ambing tidak bisa lagi membedakan antara hak dan hoaks. Dasim, tugas anak iblis ini merusak hubungan persaudaraan di antara manusia. Hubungan nasab, hubungan tetangga, saudara sebangsa, dan saudara seagama tidak lagi menjadi lambang persatuan. Anak iblis menanamkan kebencian dan permusuhan sehingga persatuan terpecah. Provokasi dan adu domba sebagai strategi menghancurkan sesama. Tertanam sifat egoisme yang memandang orang lain selalu dalam kesalahan, mau menang sendiri tanpa peduli orang lain. Bersaing tidak sehat dengan saling mengalahkan dan saling menyalahkan yang akibatnya saling menjatuhkan. Zaknabur, tugasnya di pasar, mengendalikan bisnis sebagai ajang menipu pembeli. Anak iblis menyetir pelaku pasar yang mau untung lebih banyak walaupun merugikan konsumen. Terjadi manipulasi kualitas, mengurangi ukuran, dan mengurangi timbangan.
bersifat ambisi meminta lebih apabila membeli, dan akan mengurangi apabila sebagai penjual. Hilang rasa tolong-menolong saat menjalani bisnis, dan yang ada hanya cara meraup keuntungan sebanyak mungkin. Halal haram baginya tidak lagi menjadi pertimbangan. Begitu gencarnya setan menjerumuskan manusia yang jam kerjanya siang malam dan bahkan setiap saat tanpa istirahat. Sebagai seorang yang beriman, tentu tetap selalu mewaspadai setiap tipu daya setan ini. Dalam suatu kitab, ada yang menyebutkan bahwa seseorang pernah bertanya kepada Hasan tentang setan. "Wahai Abu Sa'id, apakah setan itu juga tidur?" Hasan tersenyum dan berkata, "Seandainya setan itu tidur, tentu kita bisa istirahat. Kalau demikian, berarti tidak ada jalan keluar bagi seorang mukmin dari tipu dayanya." Ya, namun walau begitu, ada jalan untuk menolak dan melemahkan kekuatannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu membuat kurus setan yang menggodanya, sebagaimana salah seorang dari Anda membuat kurus unta dalam perjalanan Anda." Sejalan dengan itu, Ibnu Mas'ud berkata, "Setan yang bertugas menggoda orang mukmin adalah kurus." Kata Qais bin Al-Hajjaj, "Setan berkata kepadaku, sesungguhnya aku telah masuk ke dalam diri Anda dan aku seperti binatang yang siap disembelih. Tetapi sekarang aku seperti burung pipit yang kerdil." Qais bertanya, "Mengapa bisa begitu?" Dia menjawab, "Anda telah menghancurkan aku dengan berzikir kepada Allah." Bagi orang yang beriman, menutup jalan setan adalah dengan cara bertakwa, upaya menjaga pintu-pintu zahir dengan mengantisipasi jalan nyata yang menjurus pada perbuatan maksiat. Berhati-hati melewati jalan hidup agar tidak masuk dalam lingkaran setan yang membahayakan. Berpegang teguh pada prinsip menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Tetap selalu memohon inayah dan pendungan Allah agar selamat dari tipu daya setan yang awalnya menggiurkan tapi ujungnya mencelakakan. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada pengucapan kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.